Sebelum menonton video ini, pastikan dulu mode kesadaran Anda sedang di mana. Jika tidak nyaman dengan audio, silakan matikan audio dan hanya membaca teks subtitle. Kekacauan dalam hidup adalah sebuah keniscayaan yang dialami semua orang. Namun, kekacauan ini terkadang terasa datang tanpa henti. Sebenarnya adakah kaitan frekuensi tubuh kita dengan kekacauan yang terjadi tersebut, atau hanya ujian semata? Ada yang dinamakan pola looping, pola berulang, di mana kita mengalami hal yang sama dalam kemalangan atau kesusahan hidup. Namun, pola looping atau tidak, semua ujian hidup adalah pesan, keberhalaan, dalam diri yang harus diruntuhkan. Misalnya, kita yang sering kesulitan keuangan, ternyata di alam bawah sadar kita ada cinta berlebihan kepada uang, beranggapan uang bisa mendatangkan segalanya, uang sebagai alat untuk membangun citra diri agar dipandang orang, agar tidak dihina orang, atau alasan-alasan lain yang pada akhirnya terbaca sendiri di alam bawah sadar kita. Namun, masalahnya adalah kita tidak pernah diajari bagaimana membaca alam bawah sadar kita, sehingga semua kepahitan hidup kita anggap sebagai sebuah hal yang sangat menyakitkan saja. Yang padahal apabila pesannya terbaca, kita akan sangat senang dengan ujian-ujian menyakitkan itu. Terdengar klise, tidak sama sekali, karena saat kita sudah mampu membaca alam bawah sadar kita, ternyata begitu banyak fraud, kekacauan dalam diri kita yang menjadi sebab kesusahan hati. Lalu, bagaimana agar kita bisa membaca fraud dalam diri? Kami rasa, metodenya sangat banyak ya, tidak melulu melalui cara ini. Yang kebetulan di sini caranya adalah dengan tuning frekuensi. Seperti banyak pakar frekuensi mengatakan bahwa otak kita berfrekuensi tergantung dengan keadaan fisiologis tubuh dan psikologis mental. Di mana yang sudah baku adalah gelombang beta 12-30 Hz, alfa 8-12 Hz, theta 4-8 Hz, dan kondisi tidur tanpa mimpi, delta 0-4 Hz. Nah, dari keempat gelombang elektromagnetik mental tersebut mana yang harus dipakai? Jawabannya, tidak ada yang lebih hebat. Karena semuanya dibutuhkan. Misalnya beta, mode ketika otak bekerja secara sistematis dan cepat, alfa saat santai namun waspada, theta saat tubuh butuh istirahat meditatif, delta saat tidur. Yang membuat hidup kacau, justru bukan dari keempat itu. Namun, ketika berada di high beta, 25-40 Hz, di mana kondisi ini pada saat tubuh berada di kekacauan, kekhawatiran, kesusahan, ketakutan, dan lain-lain. Saat tubuh berada dominan di kondisi ini, secara tidak sadar akan membuat banyak keputusan keliru, salah langkah, berpikir negatif ke semua hal, dan semacamnya. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam gelombang high beta tersebut? Jawabannya adalah dengan mengenali tiap kondisi itu seperti apa. Dalam playlist khusus, GPS Kesadaran, silakan untuk dipelajari di deskripsi ada beberapa jangkar untuk mempelajari mode kesadaran frekuensi tersebut. Yang secara garis besar, ada jangkar taktil gravitasi, merasakan tubuh, jangkar visual melalui mata, dan jangkar auditori, melalui kesadaran pendengaran. Jangkar-jangkar ini adalah alat mempelajari psikologis dan fisiologis tubuh dan mental diri kita. Tanpa ini, kita akan kesulitan membaca mode kesadaran saat berpindah keadaan seperti apa. Yang kemudian jangankan memetakan masalah, apa yang terjadi di dalam diri kita saja kita tidak akan tahu. Misalnya, saya lebih sering emosional di saat capek dan lapar terutama saat sedang menyetir, tertawa. Saya tahu kenapa saya emosional dengan kesadaran, oh, bukan pengemudi di luar sana yang bikin saya jengkel, namun karena saya sedang di luar kontrol karena lapar. Kadang hal sesederhana ini saja kita tidak mau mengakuinya, malah menunjuk sumber masalah keluar diri. Hal ini banyak terjadi di dalam hidup kita, sebenarnya kita sumber masalahnya namun seringkali mencari kambing hitam keluar diri. Karena tadi, kita tidak memiliki kemampuan membaca alam bawah sadar kita, metakognisi. Atau masalah yang lebih besar, seperti kenapa kita tidak suka dan benci kepada seseorang. Apa alasannya? Karena dia bla, bla. Padahal,
Kebencian itu karena kita mengharapkan orang itu sesuai pengharapan atau ekspektasi kita. Masalahnya kita berharap di luar kita bisa kita kontrol. Maka, pengharapan semu ini harus dilepaskan, karena kita tidak bisa kontrol apa yang di luar diri kita. Nah, bagaimana kita bisa membaca segala fraud kekacauan dalam diri ini, yakni dengan dua metode. Memahami pergeseran kesadaran, masuk ke frekuensi gamma. Untuk metode 1, dapat dipelajari dengan memahami jangkar-jangkar kesadaran yang sudah dibuat dalam playlist khusus GPS kesadaran. Dan setelah mampu membaca alam bawah sadar dengan jeli, biasanya secara otomatis otak kita akan mampu memicu frekuensi gamma yang selaras dengan alfa dan theta. Ciri apabila gelombang gamma ini sudah harmonis dan sinkron adalah, hati menjadi tenang, terbebas dari kebencian, dendam, amarah, dan semua hal negatif. Bukan tidak bisa marah, namun saat marah pun masih sangat terkontrol dan tahu arah. Saya membahasakan di sini dengan berhala hati yang sudah mampu dibaca semua sebagaimana dijelaskan di awal. Saat sudah di mode gamma yang selaras ini, kita akan mudah memetakan masalah dan solusinya. Hidup jadi ringan, syukur, dan kasih sayang muncul ke semua makhluk. Dalam tarekat biasa disebut fana kondisi nol keakuan, ego. Ke depan banyak video membahas soal ini. Kita di sini menggunakan istilah yang lebih umum saja, karena istilah fana terkesan lebih spiritualis dan mungkin melangit, hehe. Yang paling penting adalah bukan pemakaian istilahnya, namun pemahaman dan pengalamannya. Jadi, sudah siap pelajari mode-mode kesadaran dalam diri? Atau masih skeptis? Apapun jawabannya, baca latar belakang alam bawah sadarnya. Tidak perlu waktu khusus untuk mempelajarinya karena bisa dilakukan dalam kegiatan keseharian. Kenali 3 dasarnya, taktil, auditori, dan visual. Ciri keberhasilan tahap 1 adalah mampu masuk ke mode napas yang halus dan panjang tanpa dibuat-buat. Setelah berhasil, mode noise lain di dalam diri akan mudah dibaca. Kesulitan yang biasa dihadapi adalah karena ingin tetap fokus pada hasil, baik keadaan kesadaran maupun napas halus. Ego halus kadang mengambil alih, akhirnya jadi seperti mode latihan fisik yang melelahkan. Padahal kesadaran bukan begitu, namun hidup normal seperti tidak terjadi apa-apa, namun terasa pergeseran kesadarannya. Selamat memahami diri. Terima kasih sudah menonton.